Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi tes minat. Saya Suci Sartika Putri dengan NPM 2019-01-500-105 dan kedua rekan saya yaitu Nabila Safitri dengan NPM 2019-01-500-125 dan Fahmi Ali dengan NPM 2019-01-500-158. Yang pertama, saya ingin menjelaskan pengertian tes minat. Tes minat adalah rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik minat, serta kepribadian seorang siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Tes minat juga dapat melihat dinamika kepribadian, kegemaran, atau hal-hal yang menarik perhatian siswa. Tes minat bakat pun penting dilakukan di luar kebutuhan akademis. Pada dasarnya, ahli psikologi sepakat bahwa minat dipandang sebagai aspek kognitif yang sama sekali berbeda dengan aspek kognitif. Sebagai konsekuensinya, untuk mengetahui minat seseorang digunakan instrumen yang antara lain berupa tes yang harus tidak mengungkap aspek kognitif yang biasanya disebut dengan kemampuan. Yang kedua, tujuan tes minat. Tujuan tes minat ini adalah membantu menemukan minat dasar yang dimiliki seseorang. Setelah diketahui minat dasar yang dimiliki seseorang, ada tidaknya minat terhadap sesuatu, arah minat individu, serta kuat lemahnya minat yang dimiliki, maka dapat digunakan untuk membantu individu yang bersangkutan menjadi pekerja keras atau orang yang berminat memiliki penyesuaian diri yang baik dan efektif. Selanjutnya ada sejarah tes minat. Sejarah tes minat dimulai pada tahun 1921 dengan diterbitkannya tes minat yang pertama, yakni Carnegie Interest Inventory. Pada waktu buku tebal yang sampai saat ini dipandang sebagai sumber informasi utama tes psikologi, Mental Measurement Yearbook pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Ternyata di dalamnya terdapat 15 macam tes minat. Selanjutnya yang dia ada jenis-jenis tes minat. Yang pertama ada JVIS atau Jackson Vocational Inventory Survey. Item-item dalam JVIS berbentuk fourth choice, terdiri dari 34 skala, meliputi 26 work roles dan 8 work style. Tes inventory ini dapat digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Yang kedua ada KPRV atau Coder Preference Record Vocational, menggunakan bentuk fourth choice yang terdiri dari 3 alternatif dalam setiap item. Responden diminta untuk menunjukkan aktivitas yang paling disukai dan yang paling tidak disukai dari 3 alternatif aktivitas tersebut. Lalu yang ketiga ada CAI atau Career Assessment Inventory, didesain khusus untuk orang-orang yang mencari karir yang tidak membutuhkan pendidikan perguruan tinggi atau pelatihan profesi lanjutan. CAI dipusatkan pada keahlian perdagangan, kerja clerical, dan teknisi, serta pekerjaan semi-profesional. Lalu yang keempat ada RM. Tes ini disusun untuk mengukur interaksi seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan. Material tes ini merupakan suatu formulir yang berisikan suatu daftar pekerjaan yang disusun menjadi 9 kelompok dengan kode huruf dari A sampai I dan dibedakan antara pria dan wanita. Lalu yang terakhir ada SCII. Sebuah instrumen tes konseling kejuruan digunakan untuk menangkap preferensi karir sesuai dengan kepentingan individu dalam karir. Instrumen ini memiliki database yang kuat dan memberikan berbagai karir untuk mempertimbangkan, tetapi tanpa memperhatikan tipe kepribadian tertentu seseorang. Lalu yang E ada ruang lingkup tes minat. Pada umumnya, hasil tes minat digunakan dalam 4 bidang terapan, yaitu yang pertama ada konseling pekerjaan, yang kedua ada konseling karir, yang ketiga ada perencanaan bacaan pendidikan, dan yang keempat ada penjurusan siswa. Perlu dicatat bahwa berdasarkan pengamatan, jarang ditemui suatu hasil tes minat digunakan secara eksklusif dengan mengabaikan hasil pengukuran terhadap aspek kognitif dan aspek non-kognitif yang lain, yakni tes inteligensi, tes bakat, ataupun tes kepribadian. Baik, selanjutnya ada prosedur administrasi tes. Nah, prosedur administrasi tes minat
ada 3 bagian, yaitu alat administrasi yang pertama, yang kedua itu persiapan tes, dan yang ketiga adalah scoring. Nah, untuk yang pertama alat administrasi. Nah, seluruh penyajian untuk setiap bentuk subtes tidak membutuhkan batasan waktu dalam pengerjaannya. Jadi, dalam pengerjaan tes minat ini tidak dibutuhkan batasan waktu dalam mengerjakan, namun tergantung pada daya paham kelompok atau subjeknya. Nah, sebenarnya dalam hal ini tes minat ini diperuntukkan untuk jenjang pendidikan SMA sampai dewasa ataupun kuliah gitu kan. Sedangkan alat-alat administrasi yang perlu dipersiapkan yaitu termasuk buku tes, lembar jawaban, pensil, dan juga penghapus. Jadi untuk alat administrasinya terdiri dari buku, lembar jawaban, pensil, dan juga penghapus. Nah, selanjutnya untuk persiapan tes, kepada subjek diberikan 1 buku dan 2 lembar kertas jawaban tes minat. Jadi si klien atau subjeknya ini diberikan 1 buku dan 2 lembar jawaban tes minat. Nah, alat tulis dan juga alat tulisnya yang digunakan adalah pensil dan juga penghapus. Nah, yang kedua adalah buku persoalan tes ini berisi 4 macam tes yang cara mengerjakannya berbeda-beda tergantung jenis tesnya. Nah, yang selanjutnya adalah tes ini terdiri dari pernyataan terbuka tentang kondisi dan penilaian diri si subjek. Nah, yang terakhir adalah scoring, yaitu penilaian terhadap jawaban yang diisi oleh subjek setelah mengerjakan tes minat yang tadi. Nah, untuk slide selanjutnya ada keunggulan dan juga kelemahan tes minat. Nah, yang pertama ada keunggulan. Berikut adalah keunggulan dan kelemahan tes minat menurut John L. Holland. Nah, untuk keunggulannya sendiri yaitu 1, alat tes ini arah sudah jelas, yaitu yang terfokus pada mengukur minat seseorang. Yang kedua, dengan alat tes ini dapat diketahui karakteristik yang dimiliki oleh individu. Selanjutnya, menunjukkan pada taraf inteligensi yang memungkinkan tingkat pendidikan sekolah tertentu. Nah, yang terakhir itu keunggulannya adalah pandangan Holland sangat relevan bagi bimbingan karir dan konseling karir di institusi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan masa awal pendidikan tinggi. Nah, itulah keunggulan dari tes minat menurut John L. Holland. Nah, yang terakhir ada kelemahan. Kelemahan sendiri dari tes minat itu yang pertama ada dalam pengerjaan alat tes Holland, tester menjawab dengan packing. Nah, yang kedua itu dalam menjawab alat tes Holland bisa terjadi bias dalam menjawabnya ataupun kurang pasti gitu jawabannya. Nah, yang ketiga itu terdapat batasan usia dalam mengerjakan tes. Nah, dalam tes minat Holland ini ada batasan usianya. Nah, yang keempat, karena banyaknya jumlah tes yang dikerjakan, maka dapat menyebabkan tes si klien ini malas dalam mengerjakannya. Jadi kelemahannya sendiri terdapat dari banyak kemungkinan banyaknya yang harus dijawab oleh si klien, maka klien akan cenderung lebih malas mengerjakannya. Dan tentunya bisa mempengaruhi kepada jawaban yang diberikan oleh si
klien atau si subjeknya itu. Nah, yang terakhir dalam teori ini adalah kurang ditinjau proses perkembangan yang melandasi ke-6 tipe kepribadian dan tidak menunjukkan fase-fase tertentu dalam proses perkembangan itu serta akumulasi rentang umum. Nah, itulah keunggulan dan kelemahan dari tes minat menurut John L. Holland. Baik, terima kasih. Apabila ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan.